Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Yuresi Ramadhani dengan NIM 241080202127. Saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Bank IBK Indonesia Tbk berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 tahun 2026. Ini adalah tugas UAS dari mata kuliah analisis laporan keuangan kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 3 hal utama, yaitu analisis kondisi perusahaan berdasarkan laporan keuangan, bukti yang mendukung hasil analisis tersebut, serta keputusan yang akan saya ambil apabila saya menjabat sebagai CFO perusahaan selama 1 tahun ke depan. Pertama, saya akan membahas mengenai kondisi perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang telah dianalisis. Menurut saya, kondisi PT Bank IBK Indonesia Tbk pada triwulan 1 tahun 2026 dapat dikatakan cukup baik dan menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator keuangan yang mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Yang pertama adalah total aset perusahaan. Total aset meningkat dari sekitar 23,41 triliun menjadi 23,64 triliun. Peningkatan aset menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu mengembangkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan operasionalnya dalam industri perbankan. Pertumbuhan aset menjadi salah satu indikator penting karena mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola dan mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya, perusahaan juga berhasil mencatat laba bersih sebesar 37,17 miliar pada Maret 2026. Laba bersih yang positif menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasional yang dijalankannya. Hal ini menjadi sinyal yang baik bagi investor maupun pemegang saham karena menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah. Selain itu, kredit yang diberikan oleh bank mencapai 14,24 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi keuangan, salah satu tugas utama bank, adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan menunjukkan bahwa aktivitas bisnis bank masih aktif dan masih mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian, ekuitas perusahaan juga mengalami peningkatan dari 5,82 triliun menjadi 5,85 triliun. Peningkatan ekuitas mencerminkan bertambahnya kekuatan modal perusahaan. Modal yang kuat sangat penting bagi industri perbankan karena dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang. Tidak hanya itu, arus kas dari aktivitas operasi juga menunjukkan hasil yang positif, yaitu sebesar 146,33 miliar. Arus kas operasi yang positif menunjukkan bahwa kegiatan operasional perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup untuk mendukung kebutuhan bisnis sehari-hari. Hal ini penting karena laba yang tinggi tidak akan berarti jika perusahaan mengalami kesulitan dalam menghasilkan kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa bukti yang mendukung pendapat bahwa kondisi PT Bank IBK Indonesia Tbk berada dalam kondisi yang cukup baik. Bukti pertama adalah laba bersih perusahaan yang positif, yaitu sebesar 37,17 miliar pada Maret 2026. Keuntungan yang diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menjalankan bisnisnya secara efektif dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Bukti kedua adalah peningkatan total aset perusahaan dari 23,41 triliun menjadi 23,64 triliun. Peningkatan ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank IBK Indonesia masih terjaga dengan baik.
Semakin besar dana yang berhasil dihimpun, maka semakin besar pula peluang bank untuk meningkatkan penyaluran kredit dan memperoleh pendapatan. Bukti keempat adalah peningkatan kas dan setara kas dari 2,17 triliun menjadi 2,31 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan mengalami peningkatan sehingga perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kebutuhan operasional lainnya. Bukti kelima adalah arus kas operasi yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan inti perusahaan mampu menghasilkan kas yang sehat dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan. Selain melihat laporan keuangan secara umum, saya juga melakukan analisis beberapa rasio keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kinerja yang cukup baik. Rasio return on asset atau ROA sebesar 0,16% menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Return on equity atau ROE sebesar 0,64% menunjukkan bahwa perusahaan masih memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Kemudian net profit margin sebesar 22,51% menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sekitar 22,51 dari setiap 100 pendapatan operasional yang diperoleh. Selanjutnya, terdapat loan to deposit ratio atau LDR sebesar 117,55%. Rasio ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit bank cukup agresif dibandingkan dana pihak ketiga yang dihimpun. Meskipun demikian, kondisi ini perlu tetap diawasi agar tidak menimbulkan risiko likuiditas di masa mendatang. Setelah melakukan analisis terhadap kondisi perusahaan, saya akan menjelaskan keputusan yang akan saya ambil apabila saya menjadi CFO PT Bank IBK Indonesia Tbk selama 1 tahun ke depan. Keputusan pertama adalah meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor UMKM yang memiliki prospek usaha yang baik. UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Namun, dalam penyaluran kredit, perusahaan tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko yang baik agar kualitas kredit tetap terjaga. Keputusan kedua adalah meningkatkan layanan digital banking. Saat ini, perkembangan teknologi digital telah mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Karena itu, bank perlu meningkatkan kualitas layanan digital agar dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi nasabah sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan. Keputusan ketiga adalah melakukan efisiensi biaya operasional. Pengendalian biaya yang efektif dapat membantu meningkatkan laba perusahaan tanpa harus mengurangi kualitas layanan kepada nasabah. Efisiensi dapat dilakukan melalui optimalisasi teknologi, digitalisasi proses kerja, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Keputusan keempat adalah memperkuat penghimpunan dana murah seperti tabungan dan giro. Dana murah memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan deposito sehingga dapat membantu menurunkan cost of fund atau biaya dana perusahaan dengan biaya dana yang lebih rendah. Profitabilitas perusahaan dapat meningkat. Keputusan kelima adalah memperbaiki kualitas kredit dan memperkuat sistem pengelolaan risiko. Langkah ini penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau non-performing loan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa PT Bank IBK Indonesia Tbk pada triwulan 1 tahun 2026 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hal ini terlihat dari peningkatan aset, pertumbuhan dana pihak ketiga, peningkatan kas dan setara kas, laba bersih yang positif,
serta arus kas operasi yang sehat. Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu meningkatkan profitabilitas, menjaga likuiditas, dan memperkuat kualitas kredit agar dapat mencapai pertumbuhan yang lebih optimal di masa yang akan datang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.